Daniel 10:12. Lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Daniel masih muda ketika ia diangkut ke Babel. Sebagai keturunan bangsawan Yehuda, ia diharuskan menanggalkan semua warisan identitas lamanya, termasuk nama, bahasa, serta cara hidupnya. Namun ada satu hal yang tidak berubah dari Daniel, yakni imannya. Ia tidak mau menukar imannya dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Allah, bahkan ketika ia diikutkan dalam seleksi untuk menjadi pegawai kerajaan. Ia berkomitmen untuk hidup menaati Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel 1:8. Langkah iman dan ketaatan yang ditempuh Daniel ini ternyata bukan hanya berdampak besar bagi kerajaan di mana ia berada, namun juga pada pengambilan keputusan di surga. Di masa tuanya, Daniel mendapat berbagai penglihatan mengenai apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ia menyaksikan kesusahan besar yang akan dihadapi umat Allah di masa depan. Namun ia juga diberitahu bagaimana Allah menyediakan penyelamatannya bagi mereka. Allah sendiri bahkan mengutus malaikat Gabriel untuk menguatkan Daniel serta memberitahunya berbagai rahasia. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Daniel 8:16. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu. Pada waktu persembahan korban, petang hari. Daniel 9:21. Semua ini terjadi karena Allah menghargai iman Daniel, yang dengan sungguh-sungguh bertekad untuk mencari dan menaati Tuhan. Kita memang tidak tahu persis bagaimana Tuhan akan menjawab doa-doa serta kerinduan kita. Namun Dia sungguh mendengar serta memperhatikan seruan umat-Nya. Bahkan doa yang kita panjatkan dalam hati, tanpa kata-kata, hanya tertanam dalam pikiran. Terpujilah Allah yang bekerja melampaui apa yang kita minta dan kita doakan. Kiranya renungan sederhana ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.